Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita ketemu lagi nih lewat tatap maya ya, dalam rangka webinar Guru Belajar sedikit 8. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya menyampaikan salam hormat ya untuk jajaran Direktorat P3G3 ya. Dan terima kasih sekali lagi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi di webinar ini. Juga kepada rekan-rekan kami, Bu Nini, Pak Prawoto, dan juga tak lupa Pak Eri ya, sebagai moderator, host ya, yang telah bekerja sama dengan baik dari awal sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tak lupa salam dan penghormatan saya kepada seluruh peserta webinar ya yang join melalui Zoom atau yang di YouTube. Izin Pak Eri, saya share screen-nya. Silakan Pak, silakan. Ya. Sudah bisa terlihat Pak Eri ya? Iya Pak, terlihat Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi Ibu Nini telah menyampaikan dasar ya kenapa munculnya panduan pengawas yang baru ya yang kita pakai sekarang ini. Itu semuanya karena empiris ya, dasar empirisnya pengalaman kita masing-masing di lapangan. Untuk saya sendiri demikian juga yang berada di daerah kepulauan, daerah yang hanya 3% itu darat, lainnya semua laut. Tentu saja daerah-daerah yang susah dijangkau oleh jaringan internet, sehingga apa yang harus saya lakukan juga tetap dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah. Materi kita pada hari ini panduan penyelenggaraan program dan laporan pengawasan. Untuk saya lebih lanjut akan bicara terkait dengan penyelenggaraan program pendampingan akademik. Sebelumnya mohon maaf, izinkan saya ini Zulhadidan, pengawas sekolah di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam masa pandemi kemarin itu memang kita sebenarnya kalau gamam itu agak sulit ya untuk bisa berpikir dengan baik ya. Jadi ketika pandemi kemarin kita rasakan di daerah-daerah kita di Indonesia dan dunia ya, di saya pribadi pengalaman itu waktu itu langsung saya buat semacam transformasi ya, perubahan. Saya lakukan perubahan terhadap proses pendampingan di sekolah yang dulunya secara tatap muka saya rubah menjadi pendampingan secara daring dan luring. Tentunya di daerah Kepulauan Riau ini lebih banyak yang luringnya. Pelaksanaan pendampingan apa yang paling saya utamakan yaitu pada proses belajar, terutama proses belajar di rumah itu. Pendampingan yang kita buat, yang kita lakukan ketika masa pandemi itu ada 3 ya, ada pendampingan akademik, ada pendampingan manajerial, dan ada pendampingan pembimbingan dan pelatihan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nini. Untuk pendampingan akademik itu lebih kita fokus kepada mutu lulusan dan proses belajar. Kalau pendampingan manajerial itu kepada mutu guru dan manajemen sekolah. Nah, dalam pandemi itu tugas pokok kita sebagai pengawas tidak terlepas ya. Ini lebih kita karena terjadi transformasi. Jadi apa yang kita lakukan untuk tugas pokok di akademiknya? Yang pertama, saya memberikan pembinaan ya. Pembinaan kepada guru-guru dalam rangka memberikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapat layanan pendidikan. Kemudian layanan bagaimana guru-guru dan sekolah ya untuk menjalankan protokol penanganan COVID di sekolah. Dan ada pembinaan ya atau pemantauan guru, bagaimana guru mendapatkan RPP, mendapatkan rencana pembelajaran ya yang bermakna life skill dan aktivitas fisik. Di masa pandemi juga kita membuat laporan pendampingan BDR. Ini merupakan hasil daripada penilaian proses pendampingan yang kita lakukan, yang tentu saja kita lengkapi dengan bukti-bukti fisik ya, bukti-bukti fisik agar apa? Menguatkan bahwasanya seorang pengawas itu telah melakukan pendampingan di masa pandemi. Kemudian kita memberikan pelatihan kepada guru yang sifatnya daring ya,
daring. Namun karena keterbatasan terkadang kita hanya bisa memberikan semacam lembar-lembar atau panduan-panduan sederhana ya kepada guru binaan kita untuk melakukan interaksi dalam rangka menyampaikan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian kita memantau proses belajar, apakah guru itu bisa menentukan media pembelajaran mana yang cocok untuk dipakai. Nah, dari hasil-hasil pemantauan itu, pembinaan, nanti kita arahkan. Seandainya guru punya pengalaman tentang bahan ajar inovatif yang dia buat, ya, nanti kita bimbing, kita latih agar menjadi sebuah karya inovatif, ya, karya inovatif nanti yang mendukung BDR itu dalam rangka penggunaan aplikasi digital. Nah, ini mungkin sangat berpengaruh ya terhadap guru kita, karena tidak semua guru bisa, dengan alasan tidak semua sekolah binaan kita itu punya jaringan internet yang baik. Tapi terkadang kita cari cara ya. Tidak semua guru juga tinggal di daerah tempat bertugas. Kadang-kadang mereka pulang ke rumahnya yang di daerahnya itu ada sinyal internetnya. Jadi mereka kerjakan tugas-tugas itu nanti di rumah masing-masing. Nah, hasil akhir itu saya pribadi bisa menyusun sebuah best practice berdasarkan pengalaman-pengalaman saya tadi mendampingi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana mekanisme ini sudah disampaikan tadi oleh Ibu Nini ya. Tentunya di awal masa pandemi Maret yang dahulu kita sudah punya program kepengawasan yang kita susun pada awal Januari. Nah, tentu ketika masuk masa pandemi, program-program ini perlu kita revisi. Berdasarkan apa? Pemetaan. Kita lihat kondisi khusus kita, kondisi guru ya. Berapa kadang-kadang ada Android-nya, ada sinyalnya, tapi si guru tersendiri yang belum bisa menguasai teknologi itu. Nah, kita petakan. Kemudian kita revisi program kita itu untuk menyusun program yang baru ya, program yang baru di masa pandemi. Selanjutnya dilaksanakan, kita evaluasi setelah pelaksanaannya dan kita membuat laporan hasil pengawasan atau laporan hasil pendampingan tersebut. Itu mekanismenya ya. Jadi kalau kita singkat, mungkin mulai dari menyusun rencana pendampingan baru ya, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan. Nah, rencana pendampingan yang kita buat baru itu saya punya satu prinsip ya. Itu kita usahakan simple. Simple itu dalam arti kata bukan hanya ringkas, tetapi tidak menghilangkan hakikat sebuah perencanaan. Jadi isinya itu cukup saya muat di sana berupa tujuan pendampingan akademik, kemudian langkah-langkah yang saya lakukan dalam rangka melakukan pendampingan akademik, kemudian penilaian terhadap proses pendampingan, dan instrumen yang saya gunakan. Dan instrumen ini pun kita sederhanakan juga. Kita akan membuat baru instrumen yang sesuai dengan masa pandemi. Nah, ini kita perlu catat ya, simpelnya itu tidak seperti dahulu ya, karena ini masa pandemi ya, kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang nanti menjadikan pengalaman baru yang kita jalankan di masa kebiasaan baru. Bapak dan Ibu, ini saya coba tunjukkan, rencana pendampingan akademik yang saya buat ya. Itu ada tujuan, langkah-langkah, saya awali dengan kegiatan awal, apa yang saya lakukan persiapan dengan kepala sekolah binaan, guru binaan, kemudian ada kegiatan inti, ini inti pelaksanaannya, dan kegiatan akhir. Ada penilaian dan ada instrumen yang saya cantumkan. Lebih jelasnya, saya mohon maaf ya. Nah, ini hanya satu lembar saja, namun kita harus ingat hakikatnya itu tidak sampai hilang ya. Hakikat kita melakukan pendampingan, kegiatan-kegiatan itu tetap dalam ranah, dalam lingkup sebuah pendampingan kepada guru, kepada sekolah untuk bisa mengatasi masalah-masalah di masa pandemi dalam melakukan tugas. Nah, ini saya coba berikan contoh, mohon maaf. Bapak Ibu bisa nanti kita kembangkan masing-masing ini sesuai dengan daerah dan kondisi guru kita ya.
Jadi tidak mesti harus seperti yang saya sampaikan ini. Nanti boleh nggak apa-apa. Kita buat berdasarkan sarana mungkin yang kita miliki, kondisi sekolah dan guru-guru. Sebagai simpulan, Pak Eri dan teman-teman peserta yang saya hormati, jadi dalam masa pandemi kita lakukan transformasi. Transformasi itu mungkin saya harus merubah model dan strategi pendampingan ke sekolah. Selanjutnya pendampingan yang saya lakukan pada masa pandemi itu yaitu pendampingan akademik, material, pembimbingan dan pelatihan. Tugas pokok kita itu yang saya sampaikan tadi itu tetap membina, memantau, menilai kinerja, pembimbingan dan pelatihan. Mekanisme pendampingan dimulai dari nyusun program ya, merevisi program, pelaksanaan, evaluasi program dan laporan. Dan yang paling penting kita catat ya, bahwasanya yang kita lakukan itu simple, mungkin hanya tujuan, langkah kegiatan, penilaian dan instrumennya. Demikian yang secara singkat saya sampaikan, saya paparkan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Edi.